Aku nggak sengaja pernah makan babi. Nah, Ceritanya pernah begini. makan babi. Pernah aku keluar sama teman aku bagi-bagi jam Pernah 6, makan babi, jam guys. 6.30 gitu. Lagi cari makanan, lapar gitu. Masuk satu restoran. Ya itu awal-awal aku di sini. Aku nggak tahu. Ini dia mula-mula di mana-mana Indonesia. Gitu. Assalamualaikum, hello, hai, apa kabar good people? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Hari ini kita akan nonton lagi video orang Arab datang ke Indonesia, Culture Shock Part 2. Nah guys, video yang saya react ini daripada akun TikTok Anak Nihai. Nah guys, akun TikTok ini nanti link dia saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua simak dan pertimbangkan untuk follow guys ya. Dan kalau kalian sudi guys bergabung dan dukung channel saya sangat hargai guys. Ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa komen, like dan share video ini good people, oke? Moga-moga kawan-kawan juga berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu lagi, mari sama-sama kita nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go, 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Kenapa orang Indonesia lebih sehat dari orang Arab? Dan kenapa orang Indonesia? Kenapa orang Indonesia lebih sehat guys? 190, Wow. 80. Kenapa gitu umurnya bisa panjang sedangkan orang Arab itu cepat mati? Orang Arab cepat mati. Bukan artinya ya cepat mati, bukan maksudnya kayak nggak sampai 60 udah kayak tua banget gitu, udah disuntuh udah mati gitu. Kenapa itu alasannya apa gitu? Aduh. Kita bawaannya satu-satu ya dari sisi makanan. Makanan kalian itu sehat untuk orang Indonesia. Makanan orang Indonesia sehat. Contoh ya nasinya itu nasi nggak pakai garam, nggak pakai minyak, itu semua pengaruh loh. Orang Arab itu bawa nasi ada garam, ada minyak banyak, ada ayam, ada daging, kambing, unta, entah apa-apa lain. Itu semua buat darah tinggi, semua itu pengaruh gitu. Dari sisi minuman, orang Arab bawa teh itu. Taruh 1, 2, 3 sendok gula, terus rasanya belum manis. Apa belum manis? Udah 3 sendok gula. Sedangkan orang Indonesia bawa teh itu pahit, nggak pakai gula gitu. Oh iya kan guys. Orang Arab, kalau kamu lihat orang Arab semua itu lemaknya kayak gini gitu, kayak hamil 9 bulan. Di sini sumpah dia udah makan makanan yang berminyak, udah minum yang paling manis. Itu kita belum bahas manisan ya, belum bahas manisan, itu lain cerita. Udah makan ini, minum ini, tidur, merokok, bangun tidur itu di sontok gitu udah boom gitu, marah emosinya. Ya wajar lah emosi. Tinggi darah. Kayak contoh ya, kemarin aku sama teman aku, kami keluar rame kayak 4 orang, kami mau sarapan jam 7 pagi gitu. Nah, salah satu teman kami itu dia memang orangnya, dia semua orang Arab. Semua orang Arab. Itu memang orangnya suka makan banyak gitu. Tapi aku nggak kebayang sebanyak itu gitu. Jadi kami pergi sarapan. Di sini biasa sarapan di Medan ya. Sarapan di Medan. Makanan paling mahal kalau sarapan. Paling mahal itu 15.000. 15.000 paling Jadi mahal sudah. Dia bilang dia mau traktir kami gitu makan sarapan. Ya udahlah. Dia bilang aku bawa uang 100.000. Menurut aku kalau sarapan 4 orang 100.000 lebih dari cukup guys. Makanannya 15.000 per orang cukup dan ada sisanya gitu. Jadilah aku bisa makan, teman aku bisa makan, satu lagi bisa makan, tinggal cuma dia udah pergi pesan. Kami sibuk makan sambil cerita asik-asik. Ujung-ujungnya kok kayak di depan dia itu ada 3 piring ya. 3 piring. Terus kalian tahu nggak minuman fresh tea itu yang rasa apel itu? Di depan dia ada 4 botol gitu. Sedangkan mau bayar, mana aku 15.000, semua 15.000 kecuali dia. Dia makanannya 60.000. Wah. Terus minuman dia totalnya hampir 80.000. Sarapan 80.000, kamu makan apa? Aku merasa setan lagi di depan dia bilang, sumpah aku kalah sama kamu. Bantesan cepat mati. Aku nggak sengaja pernah makan babi. Ceritanya pernah begini. makan babi. Pernah aku keluar sama teman aku bagi-bagi jam makan babi guys. 6.30 gitu. Lagi cari makanan, lapar gitu. Masuk satu restoran. Ya itu awal-awal aku di sini. Aku nggak tahu. Ini dia mula-mula di Indonesia gitu. Aku baru-baru aja di Indonesia, nggak tahu begitu banyak tempat makan, tempat sarapan. Jadi aku lihat restoran, ya udah aku masuk gitu. Yang ownernya itu orang Cina. Jadi duduklah sambil ngobrol, datang ibu itu katanya mau pesan apa.
Jadi kami lihat ada mie, jadi kami bilang mau pesan mie 2. Terus dia liatin kami kayak secara aneh gitu. Dalam hati aku, ibu itu kenapa gitu. Habis itu dia habis itu balik lagi, katanya kalian makan babi? Enggak. Terus oke, dia pergi, udah masak, datang, makan, tapi kayak mie-nya itu rasanya nggak seperti biasa gitu. Tempat lain. Udah makan, bayar, udah keluar. Habis itu aku berangkat kerja pagi. Udah gitu aku sampai tempat kerjaan aku cerita ke manajer kami di sana. Aku ceritain yang terjadi tadi pagi. Terus katanya, kamu goblok. Tahu itu kamu makan babi. Aku bilang, tolong ya, aku nggak ada makan babi. Dia udah tawarkan, dia udah bilang kayak makan babi ya. Kami bilang enggak. Dia bilang, kamu bodoh, nggak tahu, dia tawarkan. Terus kalian bilang enggak, tapi masakannya itu minyak yang dipakai itu memang udah pernah goreng babi. Oh ya, ya mau gimana ya, udah kemakan gitu, kan nggak tahu gitu. Orang nggak tahu ya udah nggak dihitung haram gitu, karena kan kita nggak tahu itu isinya apa gitu. Karena udah ditanya, kami udah jawab enggak, berarti dia udah nggak pakai lah. Kalau cuman hanya minyak, gue nggak tahu. Kenapa aku dimarahin? Kamu kalau lain kali kejadian kayak gini, kamu kasih tahu aku dulu. Masa aku mau pesan makan, aku telepon manajer, halo aku mau makan, bisa nggak kayak gini? Lucu. Tapi waktu itu dia kayaknya suka sama aku, makanya dia ngomong kayak gitu. Tapi aku nggak kasih. Dia agak gitu, agak aneh orangnya. Jadi jual mahal. Di Indonesia aku lihat itu yang aneh, kalau orang itu berdua udah nikah, si istri panggil suaminya abang. Iya, dia kan suami kamu. Kenapa kamu bukan saya? Dia abang gitu. Ini sampai sekarang berapa banyak aku punya teman, tapi sampai sekarang aku nggak ngerti ini konsepnya seperti apa. Istri panggil suaminya abang, suaminya panggil istrinya adik. Ini kalian sudah nikah atau kalian jadi bersaudara? Nggak ngerti gitu. Terus kalau dia udah punya anak, panggil anaknya kayak contoh dia mau keluar ya. Kakak mau keluar dulu. Loh, kamu kan mamanya. Adik jangan main di sana ya. Adik, kok jadi adik? Ini anak kamu, bukannya adik kamu. Kamu panggilnya adik. Panggil diri kamu kakak. Panggil suami kamu abang. Hah? Aku nggak nyambung, nggak ngerti, ini otak itu nggak bisa nyambung gitu. Panggilan manja kan guys. Dalam keluarga itu panggilannya itu jadi berubah gitu. Kenapa? Cewek Indonesia terkenal di kata terserah. Dan aku sebagai orang Arab sukanya terus terang to the point gitu langsung. Kita keluar jalan. Kamu sukanya ayam, aku mau pesan ayam. Jangan terserah, karena kalau terserah nanti aku bawain babi, kamu mau. Cowok di saat kamu bilang terserah, cowok itu otaknya nggak bisa nyambung, otaknya langsung error. Gitu. Terserah berarti ini. Nggak bisa mikir gitu. Kamu mau ini, aku mau ini. Lucu, mau guys. A, maunya A gitu, bilangnya A. Jangan maunya pengennya A, tapi bilangnya terserah, sok cute gitu. Sok cute. Enggak, itu nggak ada cute. Setelah kata terserah itu bisa berantem, bisa putus, bisa hancur. Kalau aku punya kamus Indonesia, bahasa Indonesia, aku hapus kata terserah itu dari kamus Indonesia. Sampai mau dihapus, nggak ada manusia yang bisa pakai lagi. Jagain perasaan cowok gitu. Lu bilang terserah, cowok itu bingung gitu. Mau apa, gimana, dia harus mikir panjang lebar. Dia sukanya apa, favorite dia gimana, apa yang kesukaan dia. Bingung gitu, harus mikir panjang lebar. Jadi mendingan langsung aja bilang apa yang kamu suka, apa yang kamu pengen. Aneh. Nah itu guys pengalaman orang Arab di Indonesia, dan satu pengalaman yang begitu menarik. Kisah dia lucu betul guys ya, pemakan babi itu. Nah guys, apa pendapat kawan-kawan dengan video ini? Pernah kalian sama dengan pengalaman orang Arab ini guys? Kalau ada pernah, komen di ruang komentar di bawah guys. Dan mungkin ini saja untuk hari ini. Nanti kita akan nonton, kita akan cari lagi video culture shock yang nggak ada guys. Oke, sampai jumpa. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Ojo lali di subscribe channel Good People. Assalamualaikum, salam nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.